Oke guys ya, jadi kali ini kita mau ngebahas topik yang cukup penting nih untuk kalian ketahui sebagai trader, sebagai investor yang bergerak di dalam crypto market ini. Ya, jadi dalam beberapa hari terakhir kita melihat bahwa Bitcoin udah menguat sebesar 18% ya di harga 800 juta atau 56.000 dolar. Tetapi kita juga melihat nih dari altcoin itu lagi letoy banget nih ya. Bahkan minusnya ada yang sampai belasan persen, puluhan persen gitu ya. Jadi mungkin kalian penasaran nih, Bang, kalau Bitcoin naik harusnya kan dari altcoin juga naik gitu. Kok ini malah longsor gitu ya? Nah, di sini kita harus mengetahui gitu ya, dalam kripto itu ada yang namanya Bitcoin dominance ya. Apa itu Bitcoin dominance, Bang? Ya, jadi Bitcoin dominance adalah persentase pengaruh kekuatan dominasi Bitcoin di dalam crypto market ini, guys ya. Nah, oleh karena itu di sini Bitcoin dominance rasionya adalah dari 0 sampai 100% ya. Jadi di sini adalah total uang yang beredar di crypto market ya. Kita kasih permisalan di sini, misalkan sekarang kan Bitcoin dominance ada di angka 45. Artinya 45% uang yang beredar di crypto market itu ada di pada Bitcoin gitu ya. Nah, contoh pada tahun 2015 sampai tahun 2016 ya, Bitcoin dominance masih tinggi banget di sini, ada di sekitar 98%. Ini artinya altcoin itu masih belum booming gitu ya dulu, dan harganya pun masih rendah-rendah banget dari altcoin. Oleh karena itu market hanya fokus kepada Bitcoin dari tahun 2014 sampai 2016 gitu ya. Nah, setelah itu terjadi altcoin booming ya, atau alt season itu tahun 2017 ya. Nah, Bitcoin dominance turun, kemudian kalian tahu sendiri lah kalau kalian main kripto dari tahun 2017 itu bener-bener naik terbang-terbangan dari altcoin ya. Oh ya, di sini gua disclaimer dulu, dari altcoin yang gue maksud bukanlah koin ALT yang ada di Indodax ya, tetapi alternatif koin ya, koin selain Bitcoin gitu. Nah, di sini kalian harus memahami ya, di sini Bitcoin dominant cycle. Di sini gua sebutin satu-satu aja ya. Kalau Bitcoin dominance increase, artinya alt akan decrease ya. Kalau Bitcoin dominance di increase, BTC di harga naik, altcoin turun. Kalau BTC naik, BTC turun, maka altcoin bakal longsor parah ini, decrease fast. Nah, kemudian di sini kalau BTC turun ya, BTC naik. Nah, ini adalah alt season, increase fast. Jadi ini adalah suatu momen yang benar-benar kita harapkan gitu ya. Oh, Bang, terus ini benar-benar valid apa kagak gitu ya? Nah, ini akan kita lihat aja langsung ya ke prakteknya di sini. Ke apa namanya? Ke contoh kasusnya maksudnya ya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke candle daily-nya ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat contohnya ini pada tanggal 30 Juli sampai 10 September itu kan apa namanya, Bitcoin dominance turun ya. Bitcoin dominance turun. Nah, kita lihat juga Bitcoin sejak tanggal 25 Juli ya, 21 Juli maksudnya, ketika Bitcoin naik sampai 7 September kemarin ya, kita melihat bahwa altcoin itu masih pada terbang-terbangan gitu. Masih ada yang naik belasan puluhan persen tiap harinya, itu banyak banget gitu ya. Kalau kita masuk di koin apa aja udah pasti cuan gitu, nggak bakal nyangkut gitu pada bulan Agustus kemarin ya. Nah, kita melihat juga nih pas habis tanggal 7 itu kan Bitcoin longsor gitu ya. Kemudian dibarengi dengan Bitcoin dominance yang naik ya. Makanya kita ngelihat banyak sekali altcoin yang rontok puluhan persen, rontok puluhan persen dalam sehari gitu. Itu benar-benar momen gunting-guntingan yang mengerikan gitu. Nah, buat orang-orang yang nggak tahu ya, itu bakal apa namanya, nggak merhatiin posisinya gitu. Oh, ternyata Bitcoin dominan sedang mau naik ya, artinya gue harus out dari market, gue harus keluar dari market, gue nggak boleh nge-hold dulu nih, gue harus cabut dulu dan agar gue bisa serok bawah lagi ya. Nah, itu salah satu mindset yang diperlukan ya dalam memahami BTCD dan korelasinya dengan altcoin gitu. Nah, salah satu contoh paling apa namanya, contoh paling jelas di sini ya, sejak bulan Januari 2021 sampai bulan April kemarin kita melihat Bitcoin naik gila-gilaan gitu ya. Nah, terus Bitcoin dominance ini juga turunnya parah banget, itu dari 70% ke 70% ke 42% ya. Ini artinya terjadi penurunan apa namanya, persentase uang yang beredar di Bitcoin itu jauh banget gitu ya, dari 70% ke
43%. Inilah yang menyebabkan alt season berkepanjangan gitu ya, dari Januari sampai jadi Januari sampai mana tadi? Sampai April ya. Makanya di sini kalian lihat altcoin ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, penjelasan mudahnya mengenai pengaruh Bitcoin dominance terhadap pergerakan altcoin ya. Di sini kita pakai altcoin index ya yang ada di FTX gitu. Oke, terus semoga aja bisa dipahami ya penjelasan gua. Oke, terus kita akan bahas lagi nih pergerakan Bitcoin sekarang ya. Ini adalah time frame daily. Kita bisa melihat bahwa sekarang harganya masih ada di 56.000. Kita turunkan time frame-nya dulu guys. Oke, di sini adalah time frame 1 jam. Kita lihat dari Bitcoin sendiri udah breakout dari 56.000, sekarang ada di 56.420 dan sekarang sudah melakukan retest ya dan ditutup menguat gitu di candle 1 jam 6 pagi jam 6 tadi ya, jam 6 tadi. Nah, jadi kita bisa melihat gitu kalau Bitcoin masih bisa nahan 55.800 di sini akan bisa melanjutkan bullish continuation ya. Jadi di sini bisa kita pastikan ya, Jadi di sini prediksi kita masih sama ya, dari Bitcoin akan bisa menembus ATH-nya di bulan ini ya di 65.000 kalau tidak ada isu food lagi ya. Karena kita lihat untuk isu-isu yang ada sekarang itu masih belum cukup untuk bikin harga BTC turun seperti itu ya. Nah, contohnya aja ini berita yang lagi hot sekarang ya, yaitu Amerika yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober ya. Ini harusnya memberikan sentimen positif ke crypto market karena investor akan mengalihkan uangnya dari dolar indeks ke ya, harusnya gitu. Oh ya, di sini juga dari ETF ya, rumornya bakal di ACC oleh SEC ya. Nah, ini juga harusnya menjadi good news buat kita di crypto market ini ya, karena ETF ini cukup cukup krusial gitu posisinya ya dalam mendorong news untuk BTC bisa ngepam lagi. Karena di sini ETF ini adalah surat kontrak berjangka untuk Bitcoin ya. Jadi orang tuh bisa ngebeli Bitcoin tanpa ngebeli Bitcoin itu gitu. Istilahnya dia cuma beli surat berharga tersebut ya. Kurang lebih kan ETF ini ada bermacam-macam ya. Di sini ada ETF saham, ETF gold, ETF commodity, banyak banget gitu. Dan ini tuh bisa kalian dapatkan di Amerika gitu belinya. Di Indonesia namanya apa ya? Gue lupa gitu. Apa sih, obligasi gitu ya. Nanti kita cari tahu lagi gitu ya. Nah, yang pasti ETF ini berbentuk sejenis surat berharga gitu ya, yang dia tuh mencerminkan nilai Bitcoin gitu guys. Nah, mungkin itu aja loh guys ya, analisa kita mengenai pergerakan BTC. Untuk analisa Shiba dan altcoin lainnya tunggu aja di next video, akan kita bahas juga. Oke, bye bye.